Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Kisti di Learning Journal penulisan berita dan artikel. Yang sedihnya ini merupakan learning journal terakhir aku dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Tapi jangan sedih teman-teman, maksudnya jangan terlalu berlarut-larut walaupun aku juga ikut sedih. Karena kita pastinya ke depannya akan lebih membahas hal-hal menarik lainnya selain tentang penulisan jurnalistik yang hari ini kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas suatu hal yang mungkin masih sering dipertanyakan di benak teman-teman. Dalam learning journal terakhir aku akan membahas tentang picture. Masih tentang penulisan picture yang sering kita bahas, yaitu masih dalam sistem penulisan jurnalistik yang ternyata nih teman-teman, dalam penulisan jurnalistik tuh gak cuma sekedar pemberitaan cepat atau laporan fakta secara langsung kepada masyarakat tuh enggak teman-teman. Ada yang namanya picture, tulisan non-fiksi yang dimana di dalamnya menggabungkan fakta dan juga narasi naratif yang dapat menyentuh emosi si pembaca. Dan hal ini tuh sebetulnya masih sedikit berkesinambungan atau masih sedikit nyambung dengan pembahasan kita yang minggu lalu, yaitu tentang penulisan kreatif atau creative writing. Nah, di dalam picture ini juga teman-teman ada ragam penulisan. Ada 3 yang akan aku sebutkan. Yang pertama itu tentang picture penulisan tokoh, yang dimana profil tokoh ini atau penulisan tokoh ini di dalamnya membahas tentang individu-individu yang berprestasi, inspiratif, atau memiliki pengaruh terhadap khalayak luas. Yang kedua itu tentang sinopsis karya, yang dimana di dalamnya itu membahas tentang ringkasan atau ulasan mendalam tentang suatu karya. Bisa film, musik, teater, atau mungkin hal-hal lainnya. Dan yang terakhir yaitu tentang catatan perjalanan, yang dimana merupakan di dalamnya hasil daripada eksplorasi tempat wisata dari si penulis, yang dimana tujuannya adalah untuk menginformasikan pastinya tentang destinasi wisata, rekomendasi, atau tips dan saran ketika kita mengunjungi suatu destinasi wisata. Tapi teman-teman, yang akan kita bahas tuh bukan tentang ragamnya. Yang akan kita bahas adalah tentang hal yang mungkin sampai detik ini masih teman-teman bingungkan, yaitu tentang langkah-langkah menulis picture. Yang dimana langkah-langkah menulis picture ini ada 2. Yang pertama itu tentang pengumpulan data, dan yang kedua adalah mulai menulis. Sebetulnya 2 tahap ini merupakan hal yang sering ada dalam penulisan jurnalistik dan pastinya dan akan selalu ada. Kenapa? Karena sebelum kita menulis, pastinya kita akan membutuhkan bahan atau data untuk tulisan kita. Yang dimana dalam pengumpulan data ini ada 4 tahap yang bisa teman-teman ikuti. Bisa keempatnya atau mungkin salah satunya yang teman-teman gunakan. Yang pertama itu ada observasi, pengamatan objek yang akan kita bahas. Yang kedua itu wawancara, tanya jawab atau pengumpulan informasi secara langsung kepada narasumber. Ada juga yang merupakan yang ketiga riset dokumentasi, yang merupakan pengumpulan fakta dan data dari dokumentasi tertulis. Dan yang keempat adalah partisipasi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengumpulkan data, kita mendapatkan bahan dari 4 tahap yang sudah kita lakukan sebelumnya atau salah satu dari tahapan yang sudah kita lakukan sebelumnya, selanjutnya adalah kita mulai menulis. Yang dimana penulisan picture ini merupakan penulisan yang sebetulnya secara struktur tidak beda jauh daripada penulisan berita. Hanya saja bedanya dalam penulisan picture tidak menggunakan dan tidak mengharuskan yang namanya 5W1H. Jadi teman-teman penulisannya ngalir aja, karena yang digunakan dalam penulisan picture merupakan creative writing atau penulisan kreatif teman-teman untuk menggugah emosi atau selera daripada si pembaca. Yang dimana kita bisa menyampurkan emosi, deskripsi, dan bagaimana cara kita menarasikan tulisan yang akan kita bawa atau objek yang akan kita bawa dalam tulisan kita. Nah, teman-teman, 4 tahapan dalam menulis, yaitu pertama adalah menulis judul, lalu ada teras,
dan juga ada body, dan yang terakhir itu ada penutup atau punch-nya. Yang dimana judul ini teman-teman merupakan gerbang awal daripada si picture atau tulisan yang kita buat. Jadi ketika gerbang ini tidak menarik, otomatis pembaca tidak akan tertarik untuk membaca tulisan kita. Bagaimana sih cara kita menulis judul yang menarik? Tips yang pertama, tulis judul idealnya 2-5 kata saja. Ketika kita menggunakan kata yang terlalu banyak dalam penulisan judul, hal itu merupakan salah satu bentuk hal yang pertama menimbulkan ketidaktertarikan pembaca dalam membaca tulisan kita. Tapi ketika kita menggunakan kata yang sedikit, orang-orang akan mudah membaca, mudah mengingat daripada si tulisan kita. Dan dalam penulisannya, dalam penulisan picture khususnya, kita bisa menggunakan kata-kata yang puitis atau mungkin kata-kata metaforis untuk lebih menggugah dan menyentuh simpati, empati, emosi daripada si pembaca. Misal ketika kita menulis judul bisa menggunakan kata surga tersembunyi di Pandeglang ketika kita akan menjelaskan destinasi wisata yang indah di Pandeglang. Tanpa menjelaskan apa sih destinasi yang indah itu, pasti kata-kata seperti itu akan menimbulkan pertanyaan dan rasa penasaran daripada si pembaca, sehingga pembaca ingin terus membaca daripada yang kita tulis. Selanjutnya itu tentang penulisan teras berita. Teras berita merupakan langkah kedua yang akan menentukan tertarik atau tidaknya pembaca terhadap tulisan kita. Yang dimana teras berita ini sebetulnya mungkin bisa kita bilang sebagai introduction atau pengenalan daripada isi yang akan kita bahas. Yang dimana isinya merupakan bisa kita buat dengan puitis juga, tapi tetap memberikan informasi tapi tidak terlalu membocorkan atau membeberkan daripada si kejutan yang akan kita bahas di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah isi atau body daripada si picture ini, yang dimana dalam isi ini kita akan menyebutkan fakta, data, lalu mungkin plot-plot yang akan kita bahas di dalamnya itu ada di isi teman-teman tempatnya. Dan selanjutnya yang keempat itu penutup, yang dimana penutup ini tidak harus cukup sekian dan terima kasih, tapi penutup dalam penulisan picture itu merupakan hal yang bisa menentukan bagaimana si pembaca akan puas atau tidak ketika pembaca selesai membaca tulisan kita. Yang pastinya penulisan penutup ini harus seperti, mungkin bisa kita bilang seperti lead atau terasnya, yang menarik namun tetap bisa menyentuh emosi daripada si pembaca sendiri. Jadi bukan cuma sekedar cukup sekian dan terima kasih, enggak. Dalam penulisannya kita bisa kayak mengisi dengan plot daripada si tulisan, atau mungkin kutipan dari narasumber, atau mungkin kesimpulan yang memang dapat memuaskan daripada emosi atau hati si pembaca. Dan kalau kita analogikan, penulisan picture ini seperti sebuah toples makanan. Ketika kita melihat toplesnya menarik, otomatis kita akan tertarik untuk melihatnya lebih lanjut. Dan ketika kita melihat label makanannya, label makanan ini kita analogikan sebagai teras. Ketika terasnya menarik, ketika label makanannya menarik, kita otomatis akan lebih penasaran apa sih isi di dalam toples tersebut. Ketika kita membuka toplesnya, ketika kita membaca isinya, ketahuanlah apa sih maksudnya, tujuannya, isinya, rasanya di dalamnya. Dan kesimpulan atau penutup merupakan akhir daripada kita menentukan apakah isi dalam toples tersebut enak untuk dimakan atau layak dibeli atau tidak. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika selama pembahasan di learning journal aku banyak mungkin miss atau kata-kata yang kurang enak didengar oleh teman-teman semua. Aku Kisti pamit undur diri. Terima kasih sudah selalu menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.